Ada satu orang kita lihat pemirsa di lantai 2. Bapak, kenapa nggak ngungsi Pak? Di ketinggian kurang lebih 2,5 meter pemirsa, kita sudah bisa memegang atapnya. Ya kalau nasi ada tiap hari, kalau nasi ada. Kalau bantuan yang lain nggak ada. Kalau di sini hampir sekitar 30 hektaran ada sampai ke sana. Bisa gagal panen kalau genangannya terlalu lama. Banjir setinggi 2,5 meter melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Belasan kecamatan dan puluhan desa terdampak dengan total pengungsi mencapai ribuan jiwa. Menurut keterangan, banjir ini terjadi karena luapan Sungai Citarum dan Cibeet yang berdampak pada Karawang sebagai muara dari kedua sungai tersebut. Akan tetapi ini bukan kali pertama banjir besar terjadi di Karawang. Di tahun 2021 banjir serupa pernah terjadi. Lantas apa yang menyebabkan banjir besar ini terulang? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan fakta. Curah hujan cukup tinggi yang terjadi pekan kemarin membuat sejumlah wilayah di Pulau Jawa terendam air. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 60 cm hingga 3 meter. Di Jawa Barat, salah satu wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Karawang. Ribuan hektar sawah dan rumah terendam air. Tingginya debit air di Sungai Citarum dan Cibeet jadi salah satu faktor penyebab. Sekarang tim fakta berada di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ini merupakan salah satu desa yang terdampak parah sekali oleh adanya banjir di Karawang. Di hari kelima kami ke sini, tepatnya di hari Jumat, masih belum ada penurunan tinggi air, bahkan terjadi kenaikan. Kalau sebelumnya hanya mencakup sekitar 5 kecamatan, ini justru meningkat menjadi sekitar 13 kecamatan karena intensitas hujan yang begitu tinggi belakangan ini. Sekarang di Desa Karangligar sendiri, pemirsa, Anda bisa lihat kalau ketinggian air sudah mencapai kurang lebih sekitar 30-40 cm, menenggelamkan lebih dari separuh boot saya ya. Dan kita juga bisa lihat di rumah-rumah ini sudah tenggelam seperempatnya ya. Jalanan juga sudah tidak terlihat lagi karena sepenuhnya terendam oleh air. Akan tetapi ini belum seberapa karena di beberapa titik di Desa Karangligar ini ketinggian air bahkan mencapai 2,5 meter. Wah, pemirsa, kita lihat ada perahu ya yang datang evakuasi warga lagi. Ini merupakan hari kelima dan proses evakuasi masih berlangsung. Kita akan bertanya pada mereka. Ini tampaknya perahu dari dalam sana ya, di tempat yang ketinggiannya mungkin bisa mencapai 2 meter. Assalamualaikum Kang, Ibu, Bapak, izin mau nanya sebentar nggak apa-apa ya? Oh iya, Ibu dari mana? Rumahnya yang mana Ibu? Dari RT 03. RT 03. Dari mana? Pangasinan. Oh, Pangasinan. Tingginya sampai berapa? Sampai 1,20 meter. 1,5 meter sampai ke sananya itu 1,5 meter, 2 meter sampai 3 meter. Oh, sampai 3 meter. Oh gitu, ke dalam lagi bisa sampai 3 meter. 3 meter. Ini dari kapan? Ini udah mau 1 minggu. Kenapa baru evakuasi sekarang, Pak? Karena sekarang nambah lagi airnya ya. Jadi takut juga, udah kita keluar aja. Oh, sebelumnya sempat surut? Sebelumnya udah surut 2 hari. Nah sekarang datang lagi. Kemarin lah. Oh gitu. Ya, ini sama keluarga ya? Ini keluarga ya sama mertua. Oke, boleh sambil jalan kita, Oh, iya. Pak.
dengan Pak siapa namanya? Pak Ramdan. Pak Ramdan. Iya. Pak Ramdan ada waktu kejadian banjir pertama terjadi. Iya, ada. Seperti Ya kan? apa ceritanya, Pak? Kalau di sini airnya pelan-pelan. Lama-lama kalau udah ke seberang, nah baru dia kenceng. Ke seberang tuh maksudnya kemana? Ke sini ke arah selatan utara ya? Ke wetan lah. Ke RT 04. Iya. Ini kita di RT Ini RT 03. RT 03. 03 ya saya. Hmm, Kalau air udah nyebrang itu baru kenceng, karena RT 04 lebih rendah. lebih rendah. Oh, Ya, gitu. lebih rendah lagi. Waktu itu jam berapa? Waktu arusnya kencang? Pagi jam 4 Pagi jam 4. datang airnya. Mm-mm. Nah, udah ke arusnya kenceng jam 12 siang lah. Jam 12 siang. 12 siang tuh arus kencang ya. Arus kencangnya ya. Itu masih hujan nggak pada saat itu? Hujan. Terus 2 hari nggak hujan tuh. 2 hari nggak hujan. 2 malam lah nggak hujan. Nah, udah surut tuh. Surutnya sampai seberapa? Surutnya ya udah surut lah, udah ngepel lah. Udah mau itu lagi. Udah bersih-bersih. biasa lagi, udah bersih-bersih. Nah, udah itu udah 2 hari ya di rumah. Ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Nah, datang lagi air karena hujan lagi, deras lagi, kenceng lagi. Dari sananya kenceng, dari sininya juga hujan lokalnya juga deras. Oh, dari sana itu maksudnya dari mana, Pak? Dari Loji Kali Cibet lah. Ini pertama kali yang parah banget kayak gitu, Pak? Enggak sih, nggak pertama kali. 2021 itu lebih parah. Ya, cuman ini datang laginya itu yang bikin pusing. Bikin capeknya itu. Kalau yang 2021 ketinggiannya sampai berapa? Ketinggiannya itu hampir 4 meter lah. 4 meter itu di sana 4 meter lebih. Kalau yang di sininya 3 meteran. Kalau yang jalan sini ya sampai ke desa sana segini, ada 1 meter ke desa 1 meter. Baik, Pak, kalau begitu. Terima kasih Pak Ramdan ya. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Ya. Pemirsa, kita akan coba untuk menuju ke tempat yang tingginya 2 meter tadi ya. Menurut warga, letaknya masih jauh ke dalam, yang mana di situ ketinggiannya bisa mencapai 2,5 meter. Diantar oleh salah satu warga, kami pun menelusuri desa Karangligar dengan menggunakan perahu. Kita menelusuri semakin masuk ke dalam desa Karangligar, pemirsa. Ini adalah RT 3 ya, Pak. RT 3 ini kalau kita lihat sepanjang perahu kami berjalan sudah tidak ada orang sama sekali, sudah ditinggalkan ya oleh warganya, mengungsi. Semua sudah dievakuasi sehingga sepi sekali, pemirsa. Semakin ke dalam rasanya seperti memasuki kota mati begitu ya. Tidak ada aktivitas sama sekali karena ketinggian air. Kalau tadi di sana masih sekitar 30 cm, semakin ke dalam ini semakin tinggi. Mungkin sudah lebih dari setengah meter. Bangunan berwarna biru ini bertuliskan SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Bangunan SMP yang sekarang sudah terendam air, tingginya ini sudah mungkin sekitar 1 meteran ya. Lebih dari 1 meter, sekitar 1,5 meter, karena bahkan air ini hampir mencapai bagian jendela atas dan ventilasi dari bangunan tersebut. Praktis seluruh kegiatan belajar mengajar pun terpaksa diliburkan ya, mengingat tidak memungkinkan bagi siswa maupun guru. Hamparan sawah itu. Ini juga hamparan sawah ya, Pak? Iya, yang belum panen itu. Nah, ini juga ya. Masih merah-merah itu padinya, siap dipanen. Cuman keburu kerendam aja, kerendam banjir ini. Artinya berhektar-hektar Iya. sawah rusak oleh karena banjir, sementara banyak warga di sini yang berprofesi sebagai petani ya, Pak? Betul, kebanyakan petani. Kan tetapi sayangnya harus gagal panen karena banjir besar yang terjadi di awal Januari tahun ini. Nah, rumah batu bata itu pemirsa beserta rumah putih, tembok putih di situ, ini hampir habis ya, tenggelam oleh air. Kalau kita lihat depannya ini sudah sawah. Nah, kalau Anda melihat gambar-gambar yang beredar viral di media sosial bahwa ketinggian ini mencapai atap rumah-rumah warga ini, bahkan hanya tinggal atapnya saja. Nah, itu adalah gambar-gambar yang bisa kita lihat saat ini. Kita akan coba ke titik itu ya, Ini mulai pemirsa. 02 nih. Ini sudah mulai RT 02, RT yang tinggi sekali airnya, salah satu yang paling tinggi. Kita akan coba ke sana.
bisa lihat kalau pohon saja hampir tenggelam ya oleh karena air. Bayangkan pohon yang setinggi rumah ini, separuhnya ini sudah hampir tenggelam. Ada ayam tuh. Udah itu mau mati kalau nggak dibawa tuh ayam. Ya ampun, kasihan. Hah? Boleh diambil nggak? Punya warga jangan. Nggak boleh. Kalau ntar ngomongin. Kalau punya bapak nggak apa-apa ya? Iya. Nah, ini nih. Kita coba mendekat ya ke salah satu rumah ini, pemirsa. Rumah yang sepertinya sudah lama ditinggali. Di ketinggian kurang lebih 2,5 meter, pemirsa. Kita melihat ya penampakan rumah-rumah yang hampir seluruhnya tenggelam. Bahkan di rumah yang berada tepat di samping saya ini, kita sudah bisa memegang atapnya. Artinya seluruh bagian dari rumah ini sudah tenggelam karena air bahkan mampu membawa kita sampai setinggi ini. Dan dari sini kita bisa lihat betapa dahsyatnya banjir yang terjadi di awal Januari ini. Dan ini adalah kondisi selama kurang lebih 1 minggu yang sudah dirasakan warga selama 1 minggu ini. Sebagian besar warga di wilayah ini sudah dievakuasi ke tempat pengungsian. Meski ada beberapa yang masih tetap bertahan hanya untuk menjaga harta bendanya. Ada satu orang kita lihat pemirsa di lantai 2. Bapak, Pak, airnya udah masuk sampai lantai 1 ya? Jadi bisanya di lantai 2 aja. Kenapa nggak ngungsi, Pak? Oh gitu, jaga barang-barang. Kalau nanti airnya naik lagi gimana, Pak? Tapi listrik mati, Pak. Gitu ya. Oh gitu. Jadi memilih bertahan di rumah aja ya, Pak? Kita menemukan satu kucing, pemirsa. Kita akan coba ke sana ya. Kita bisa ke sana nggak, Pak? Boleh ya? Iya boleh. Ini dia artinya sudah terjebak di atas sana kurang lebih 1 minggu karena banjir belum surut juga. Iya mau ke sini. Tadi kita panggil dan kucingnya nampaknya mau turun. Pus, sini, sini Pus, sini Pus. Bentar, nitip ya, nitip. Aduh, ibu-ibu. Aduh. Oh, bajunya mana tuh? Mana nih anaknya? Gimana yang ngambilnya ya? Tar. Biar dekat. Belum ya? Oke. Tim kita mencoba menyelamatkan beberapa kucing yang terjebak di atap rumah seorang warga. Dan ini tidak mudah ya pemirsa, karena kita harus menyeimbangkan perahu kita harus menyeimbangkan perahu. Oh, oke. Ya, sebentar. Ini aku pegang dayung soalnya. Aku pegang dayung. Anaknya bang. Anaknya ada. Sebentar. Berhasil menyelamatkan satu kucing pemirsa, tapi anak-anaknya masih terjebak di atas. Kita akan coba untuk mencari cara supaya bisa mengambil 2 anaknya di atas. Ini ya, biasanya di bawah putar. Nah. Ya. Ya, sip. Tahan ya, Pak ya. Ayo. Bang, hati-hati bang. Hati-hati bang. Nah, berdiri. Hati-hati bang. Itu nggak bisa ditarik. Jangan. Ambil kepalanya aja. Ya. Oke. Anak kucing ini pemirsa yang tadi sudah kita ambil dari atap rumah warga akan kami bawa ke tempat pengungsian ya, dimana di situ daratan dan kemudian semoga bisa juga mendapatkan makanan dan tidak lagi kedinginan begitu. Baru semalam di rumah, baru pada pulang kemarin. Datang lagi ke sini ngungsi lagi. Tidurnya 2 malam di gudang limbah.